Ketika wajah serius dua anak kecil menatap kita dari sebuah potret vignette antik, kita tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa mereka? Apa yang terjadi pada keluarga makmur yang dulu di sini? Siapa Beatrice? Dan akankah kita menemukan jawabannya? Tersembunyi di perbukitan pedesaan Portugal, rumah pedesaan ini dulunya adalah pusat dari sebuah lahan pertanian yang ramai. Dibangun akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Di lahan pertanian yang lebih tua, lumbung, loteng, gudang, dan sumur yang masih berfungsi menunjukkan kehidupan dengan ternak, biji-bijian, dan kelebihan hasil panen musiman. Berkumpul di bawah atap genteng tanah liatnya, di balik dinding batu tebal dan fasad bercat putih, keluarga yang tinggal di sana hidup dalam kenyamanan yang mewah. Di antara kertas yang berserakan, kami temukan surat setengah jadi yang mengaitkan rumah bangsawan dengan pinjaman pribadi. Kami tahu Beatrice menunda pernikahannya setelah mengetahui kematian itu. Sebuah koper yang ditinggalkan setengah terkemas di kamar tidur menunjukkan kepergiannya yang mendadak, mungkin karena dikhianati. Eduarte pergi ke kota untuk mencari dana, sementara Thomas menutup kantor untuk sementara waktu. Lalu jejak kita pun menghilang. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap sebuah kisah yang saya ketahui, yang justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Oke, apakah kamu siap? Ini membuat jantungku berdebar sekarang. Sama seperti hari ini. Kita harus bicara sedikit lebih pelan dan sedikit lebih pelan karena kita baru saja membuat diri kita berada di sebuah istana terbengkalai di Portugal. Tapi ladang di sekitar tempat ini masih digunakan dan ada seekor anjing di properti ini, jadi agak menakutkan. Tapi kami juga kurang tahu soal tempat ini. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah Duarte dan Maria dulu tinggal di sini dan mereka peduli dengan ladang di sekitar tempat ini. Mereka memproduksi minyak zaitun dalam jumlah besar dan Swiss Guantle membangun istana indah untuk keluarga mereka. Namun kini tempat ini telah benar-benar ditinggalkan. Seperti yang kamu lihat, bangunan ini mulai runtuh. Ruangan pertama yang kita masuki sebenarnya cukup menarik. Menurutku ini semacam penjaga tali, benar kan? Tempat kamu menyimpan pakaian. Ya, bisa jadi menurutku itu lebih seperti tempat laundry di mana kamu menyetrika pakaian dan sebagainya. Oh ya, itu benar. Barang yang aku letakkan di dekat jendela sepertinya itu papan setrika, kan? Ya, Itu papan setrika yang sangat kecil. dan di sana ada yang besar. Aku berlarian kemana-mana, tapi seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah versi yang lebih besar dari yang ada di pojok sana. Wow, itu papan setrika kuno. Aku rasa tempat ini pasti sudah berumur setidaknya beberapa ratus tahun. Oh ya, sudah pasti. Oke, kita akan menjelajahi tempat ini dalam keheningan total dan menunjukkan semuanya kepada kalian, dan semoga juga menemukan lebih banyak sejarah. Ya Tuhan, ini adalah hal pertama yang kita lihat saat kita masuk ke rumah ini. Sebuah area lorong dengan lengkungan, lalu kejam, dapur di sana. Tapi menurutku ruangan pertama yang kita masuki adalah semacam ruang makan, kan? Oh, itu terbangun. Ya, itu baru saja terbangun. Akan jadi hal yang biasa melihat kelelawar berterbangan di video ini. Menurut saya, ini ruang persiapan atau sejenisnya. Oh ya, pasti. Saya benar-benar suka dengan benda-benda marmer yang ada di tempat-tempat seperti ini. Mereka indah sekali. Wow. Jadi ini kemungkinan besar adalah area persiapan untuk rumah tangga. Dan melihat tempat ini, kemungkinan besar mereka memiliki orang yang bekerja untuk mereka, jadi mereka tidak perlu menyiapkan semuanya sendiri di sini. Kursi khas Portugis banget ya. Oh iya, Kita sering lihat ini, tahu kan? Video yang pernah kita lihat di istana eksentrik di utara Portugal akan saya tautkan di sini. Itu adalah sebuah istana dan yang satu ini punya benda-benda seperti ini di lotengnya. Satu hal lagi, bangku ini dan ini adalah bangku khas Portugal. Kamu bisa melihatnya dari anyaman di bagian bawah sini, dari lukisan-lukisan dan secara umum dari keindahan kerajinan kayu di belakangmu. Aku juga melihat semacam lemari ini
Aku kira ada lebih banyak di dalamnya, tapi ternyata cukup kosong. Jangan kita buka itu. Oh, berisik sekali. Sekarang ayo ikut aku ke bawah lengkungan ini. Di dalam area dapur, ini dapur yang cukup istimewa. Aku harus bilang, apa yang akan kamu soroti di dapur ini? Seperti apa maksudmu? Maksudku, menurutku, perapian adalah hal yang paling menarik perhatian di ruangan ini. Seperti berbeda dari apapun yang pernah kulihat sebelumnya, ini terlihat seperti perapian yang langsung diambil dari sebuah kastil Prancis. Dan di sini kita punya bendera Ordo Kekristenan, lambang kekristenan, Kristus. Ordo Christus? Ordo Kristus. Ya, benar. Ya, Apakah kamu sudah melihat panci-panci tembaga besar ini yang benar-benar berdiri di atas perapian ini? Wow, itu luar biasa. Sepertinya tempat ini sudah tidak digunakan selama puluhan tahun iya. dan tidak ada seorang pun yang masuk ke sini. Kita adalah orang pertama yang melihat ini lagi. Aku mendengar suara panci, wajan, dan lemari yang mereka buka saat memasak. Oh, aku suka sudut ini di sini dengan perapian. Wow, ini indah sekali. Apa yang tertulis di sana? Lisbon? Oh, ini dibuat di Lisbon. Keren juga. Sepertinya setiap negara Eropa punya semacam produsen perapian seperti ini. Iya. Abu di atas sana dan biru sepertinya menjadi tema di dalam dapur ini. Ya ampun. Saya suka lemari kecil ini, lemari tanam dengan ubin di sekelilingnya. Kamu bisa menutupnya seperti toko ini, mungkin ada makanan dan barang-barang seperti itu di dalamnya. Wow, ayo kita lihat sisi ini. Di sini, kita punya area wastafel dan semuanya dibuat dengan ubin yang indah di sekelilingnya, marmer di mana-mana. Bagaimana orang-orang ini bisa begitu kaya pada masa itu hanya dengan bertani? Menurut saya pertanian adalah industri terbesar di Portugal. Jadi mereka punya ladang yang sangat luas. Mungkin banyak orang yang bekerja untuk mereka. Oke, dan di sini ada 2 rak lagi dengan panci dan wajan di mana-mana. Saya suka yang ini. Ini cukup istimewa. Ini sudah merupakan dapur yang indah. Saya benar-benar menikmatinya. Satu hal lagi yang saya lihat sekarang, lihat ini toples kaca, lalu ada mixer di dalam sini yang berfungsi seperti itu. Itu luar biasa. Tunjukkan sekali lagi. Lihatlah lorong indah yang membentang sepanjang tempat ini. Benar-benar luar biasa. Saya suka gaya lengkung dan semua furnitur yang ada di dalam sini. Mari kita masuk ke ruangan ini dulu. Ya Tuhan, itu luar biasa. Kita punya perapian yang indah lagi di ruangan ini, dibuat dengan sangat cantik, khas Portugis, dengan ukiran kayu, pilar-pilar di bawah sana. Bahkan ada tirai. Ya, bahkan mengumpat kayu bakarnya. Tapi mereka jelas sangat religius, karena sekali lagi, kamu bisa melihat salib agama di belakang. Ini bukan Ordo Kristus kan? Ini hanya sebuah salib yang dipasang di perapian. Saya juga suka pot-pot yang berdiri di kedua sisi itu. Dan lihat desain beton di atas sana. Mereka memikirkan setiap detailnya. Ya, bahkan di sudut-sudut ini. Lihat. Oh, dan lampu gantung kecil atau lampu-lampu yang tergantung di sana. Sudahkah kamu tunjukkan ubin di sekitarnya? Ya, ubinnya sangat tradisional. Itu hanya sesuatu yang akan kamu temukan di Portugal. Dan di sini, di sebelahnya, kita juga punya televisi berdiri, televisi yang sangat bergaya retro. Saya suka karena ada pintunya, jadi kamu bisa menutupnya dan kemudian itu menjadi bagian dari ruang tamu. Tapi saya tidak tahu mereknya. Benar. Saya tidak tahu. Itu terlihat seperti sesuatu dari Eropa, saya tidak yakin. Tapi saya suka gayanya, cukup unik. Kastil di atas bukit. Oh, kamu tahu kastil itu? Oh, itu terlihat indah berada di atas danau.
Tepat di sebuah pulau. Di sebuah pulau. Oh. Dan di sini kamu bisa melihat lebih dekat pekerjaan beton yang mereka lakukan di dalam ruangan ini. Tapi juga melihat bagaimana tempat ini perlahan mulai runtuh dan hancur. Ya Tuhan, saluran di tengah ruangan ini benar-benar luar biasa. Dan bagian atas lampu gantungnya juga sepenuhnya didesain. Saya rasa ruangan tempat Anda berdiri dulunya ruang makan. Itu yang saya lihat, sepertinya dulu ada meja besar di bawah sini. Kemungkinan besar ya. Kamu masih bisa membayangkan bagaimana suasananya di sini dulu saat semuanya masih aktif? Oh, aku membuat rak untuk memajang semua gelas kristal di dalam tempat ini, semua cangkirnya. Oh, lihat. Mereka punya bangku kecil di sini di dekat jendela, jadi kamu bisa duduk dan melihat keluar. Bahkan semuanya didesain dengan ubin di mana-mana, itu indah sekali. Ruangan yang luar biasa. Lampu gantung, saya rasa dulu lilin-lilin diletakkan di sini pada zamannya. Halo, kami baru saja masuk ke aula pintu masuk rumah ini. Ada tangga yang benar-benar luar biasa, mengingatkan saya pada tangga Italia. Sebenarnya, seluruh tempat ini agak mengingatkan saya pada tempat di Italia. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak lengkungan di langit-langit, dan itu sangat khas Italia. Namun, saat melihat ubin di sekitarnya, kamu langsung teringat bahwa kamu sedang di Portugal. Jadi ini benar-benar campuran dari berbagai gaya bangunan yang mereka gunakan di seluruh tempat ini. Dan itu cukup unik. Apa yang kita lihat di sini mungkin dulunya adalah pintu depan tempat ini. Sepertinya begitu. Iya. Para tamu akan dipersilakan masuk. Hal yang sangat khas dari rumah-rumah orang kaya ini adalah memiliki lorong besar agar mereka bisa mengundang tamu-tamu mereka. Mereka bisa mendudukkan tamu di sini dan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam rumah jika mereka hanya datang untuk urusan kecil. Ya, benar. Nah, kamu sudah lihat kursi-kursi indah di sini? Oh iya. Kursi anyaman seperti ini memang sangat khas. Oh, wow. Lihat ini. Apakah itu foto keluarga atau semacamnya? Aku pikir foto kelas. Oh, Di Coimbra. ya, aku hanya ingin menunjukkannya, ya. Mungkin foto kelas dari mantan pria itu, Duarte. Jadi, sudahkah kita memberitahu putranya masih hidup? Sepertinya belum, tidak. Hei, dia mengurus ini, properti di sekitarnya, tapi sudah tidak tertarik lagi dengan rumah itu sendiri. Dia membiarkan rumah ini jadi seperti ini. Tapi di luar, dia tetap menjalankan usahanya. Tapi tetap saja, Ya, aku rasa kamu bisa dengar ayam dan kalkunnya. banyak sekali hewan. Mungkin kamu sudah melihatnya dari rekaman drone, tapi memang ada banyak hewan di sekitar sini. Cukup menantang untuk merekamnya. Satu hal yang ingin aku tunjukkan di sini, aku akan meletakkannya di atas meja ini. Buku ini bahkan punya kait untuk mengaitkannya. Luar biasa, ini semacam buku pelapis menurutku. Ada sampul surat, lihat itu. Bisa kamu arahkan ke kamera? Oh, maaf. Tidak apa-apa. Saya pikir ini adalah buku yang sangat tua, tapi saya tidak begitu yakin dan saya juga tidak punya banyak pengetahuan tentang buku. Ya, saya cukup yakin. Ini adalah buku pencarian Latin. Seharusnya buku-buku seperti ini tidak dibiarkan di tempat-tempat seperti ini. Mari kita kembalikan ke tempat semula. Tunjukkan juga tangga kepada orang-orang di sini. Tangga ini berbeda dari tangga manapun yang pernah saya lihat sebelumnya di Portugal dan sekali lagi benar-benar mengingatkan saya pada Italia. Nanti di video ini kami akan menunjukkan bagian rumah itu kepada Anda. Mereka juga punya semacam area di sini di mana mereka bisa meletakkan beberapa tanaman. Ada meja, gantungan baju, dan kursi berlapis kain indah di sampingnya. Oh, saya suka tali-tali yang tergantung di sini. Ini sudah dimakan, seperti yang kamu lihat ada lubang di mana-mana. Agak sedih? Tempat ini sangat rusak. Oh, itu bagus sekali. Lihat kereta di belakang sana, semua orang di sekitarnya, itu adalah gambaran yang indah. Lihat lengkungan ini yang mengarah lebih jauh ke dalam rumah.
ini cukup istimewa. Ada lorong kecil menuju ruangan berikutnya dengan beberapa gambar di setiap sisinya. Sepertinya ada pertempuran yang terjadi di sisi ini. Ya, sangat religius. Wow. Sebuah peti lagi, ayo kita mainkan permainan kita. Apa yang ada di dalam peti ini? 3, 2, 1 selimut. Ya, Seperti biasa kita benar, terutama di Portugal. Oh, juga ada peti kursi yang luar biasa di sini. oh itu bau, benar-benar bau. Baunya enak, saya akui. Bagus, baunya seperti berjamur. Saya jadi suka bau itu. Oh, konverter. Kita punya kamar yang luar biasa yang baru saja kita masuki. Oh, lihat itu. Ada banyak furnitur yang berdiri di seluruh ruangan ini di sini. Itu adalah beberapa kursi yang luar biasa di sini. Kursi berlapis kain yang indah sekarang sepenuhnya tertutup serpihan cat, memberikan kesan kerusakan. Bahkan ada rangka tempat tidur yang berdiri di ruangan ini entah kenapa. Dan lebih banyak lagi potongan furnitur yang berserakan di sekitar ruangan di sini. Tunjukkan bangku besar yang kita punya di belakang sini. Itu cocok dengan kursinya. Gaya persis yang sama. Lemari pajangan keagamaan kuil. Ya, Ingin disebut apa? sesuatu seperti itu? Saat itu, orang-orang menghias bagian dalam kuil seperti ini dengan indah dan menjadikannya benda keagamaan di rumah. Bisa dibilang semacam altar doa. Tapi sekarang benar-benar kosong. Ya Tuhan, Oh, ada piano di belakang sana. sebuah piano yang sangat istimewa. Ya, maaf, aku melewatkan lampu gantungnya. Tapi aku langsung terpikat oleh benda ini di sini. Bisa dimengerti? Oh, hanya ada satu tempat di dunia yang pernah aku rekam yang punya piano persis seperti ini. Itu adalah kastil besar abad ke-16 di Prancis terhubung di sini. Sangat layak untuk melihat yang itu, karena yang itu masih utuh sepenuhnya, tapi yang ini sepertinya sudah membusuk seiring waktu. Tidak, itu sudah tidak berfungsi lagi. Wow, tapi ini piano yang sangat unik. Bentuk dan desainnya juga berbeda. Ya, sangat kecil. Saya kurang tahu nama lagu ini. Piano kota, saya rasa. Dibuat di London. New Pit. Sebuah pola tertulis di sana. Oh, gambar seorang pria, seorang tentara di atas sana. Wow. Mereka meletakkan kursi kembali di depan piano, kursi yang persis sama lagi. Saya sedang berpikir ruangan ini dulunya apa, tapi saya benar-benar tidak yakin, mungkin ruang keluarga atau semacamnya. Ya, ruang keluarga lainnya. Banyak foto dan lukisan yang masih tertinggal di sini, semuanya bertema agama, semuanya religius, tentu saja. Yang ini dari tahun 1984, dilukis oleh P. Chermias Carlos. Ini lemari besar, lemari pakaian yang sangat besar. Lemari pakaian, ya. Lemari pakaian besar dan kosong. Wow, Ruangannya luar biasa, bahkan ada perapian di pojok. Ubin yang indah, perapian, sangat kecil, kecil sekali, mungil sekali. Ya, ini gambar yang menarik bukan? Ini dibuat di Lisbon, dan mungkin salah satu foto keluarga awal dari keluarga ini. itu salah satu raja Portugal. Oh, foto-foto indah dari anak-anak muda di sini. Lalu kita juga punya wanita ini bersama anjingnya. Oh, siapa namanya? Aurea? Aurea? Aurea mungkin nama studionya dulu, biasa mereka tanda tangani seperti lukisan. Kamu tahu? Saya suka dia membawa anjingnya di foto ini, di foto vintage ini. Lampu gantung yang indah masih tergantung di ruangan ini. Memang lebih kecil dibandingkan yang satunya, tapi tetap saja bukan barang yang sepele di rumah ini. Sama sekali tidak lampu gantung. Dulu, orang-orang sangat mencurahkan hati untuk membuat benda seperti ini. Aku senang melihatnya. Tanaman ini tersebar di berbagai tempat. Iya, Oh,
Desain pada vas ini sempurna, benar-benar sempurna. Di sini kita juga melihat lambang Ordo Kristus, benar? Ya, Saya pikir itu lambang Templar. Bentuknya agak bulat, tapi ini juga lambang Ordo Kristus. Ini sudah ketiga kali kita melihatnya. Ya ampun, benar. Mereka sangat taat beragama. Oke, tunjukkan lagi ruangan dengan piano ini kepada orang-orang sebelum kita melanjutkan ke bagian lain rumah. Sekarang mari kita lanjutkan ke lorong ini. Di sini, inilah kamar-kamarnya. Oh ya, benar. Oh, indah sekali. Aku selalu suka melihat kamar tidur yang terbengkalai. Oh, wow. benda itu indah sekali. Aku baru saja melihatnya. Ada desain bunga yang lengkap di seluruh meja rias ini yang terlihat seperti benar-benar dilukis dengan tangan. Oh iya, itu memang benar-benar dilukis tangan. Wow, itu meja rias yang luar biasa. Tidak seperti yang pernah saya lihat sebelumnya. Dan meja samping tempat tidur di sebelahnya juga cukup unik. Desainnya mirip dengan yang tadi. Periksa apakah dia meninggalkan sesuatu, tapi tidak ada apa-apa di sini. Ya Tuhan, itu luar biasa. Di sini kita punya tempat tidur dari orang sebelumnya yang tidur di sini. Lagi-lagi dengan gaya yang persis sama seperti meja rias itu. Saya suka keranjang bunga yang mereka lukis di atas sandaran topi di sini. Luar biasa. Kita bahkan masih punya semacam kursi yang tersisa di sini. Ini bukan kursi goyang, tapi bentuknya sangat mirip dengan kursi goyang. Tapi ya, Ya, maksudku kursi ini indah sekali. Lihat saja ukiran-ukirannya di sini. sepertinya bagian-bagian ini bisa digerakkan. Ya, memang seharusnya bisa digerakkan. Aku tidak tahu fungsinya, tapi pasti ada tujuannya. Kurasa begitu. Aku juga sama sekali tidak tahu. Jaring di sini lalu huruf A. Mungkin huruf A dari wanita yang baru saja kita lihat. Oreo. Oh, yang bersama anjing itu. Aurea adalah nama studionya, jadi kita tidak tahu apakah A itu. Biasanya mereka mengukir hal seperti ini di sini agar mirip nama keluarga atau sejenisnya. Sangat menarik, sangat indah. Tempat tidurnya masih rapi, lemari di belakang sana juga, semuanya dengan gaya yang sama persis. Tempat tidur dan segala sesuatu di ruangan ini indah. Kamu bahkan bisa melihat bahwa itu dicat. Agak sulit dilihat di kamera, tapi kamu benar-benar bisa merasakan goresannya, tahu kan? Goresan kuasnya. Ya, satu lagi yang saya suka di ruangan ini adalah langit-langit bergaya lengkung. Biasanya di Portugal, mereka tidak terbuat dari beton atau plester, tapi terbuat dari kayu. Itu juga membuat tempat ini istimewa. Ya, dan tentu saja keramiknya juga telah ditambahkan ke kamar-kamar tidur. Oh ya, di mana-mana. Di mana saja kamu lihat keramik. Ya ampun, tempat yang luar biasa. Lorongnya. Ya, plesternya sangat rusak dan terkelupas di mana-mana lagi. Gambaran lain, orang-orang ini sedang makan siang. Oh tidak, mereka sedang bermain game di sini. Oh, itu indah sekali. Kamu punya kamar tidur lain. Ya, satu kamar tidur lagi. Yang ini lebih sederhana dari yang satunya. Jauh lebih sederhana. Ya, mungkin ini untuk para pelayan atau sesuatu seperti itu atau untuk tamu. Ya, mungkin untuk tamu atau anak-anak atau semacamnya. Ya, kamu bisa lihat tempat tidurnya juga masih rapi. Bantal-bantal khas yang sering kita lihat di tempat-tempat terbengkalai juga masih tertinggal. Dan rangka tempat tidur besi khas Portugis yang satu ini sangat sederhana. Sangat sederhana, ya. Ya, kamar tidur anak-anak. Hei teman kecil, kamu akan bersikap baik padaku, kamu akan bersikap baik padaku. Oh, ini terlihat seperti kantor. Ya, oh itu mejanya. Oke, bagus. Ada 2 di sana. Astaga teman-teman. Bisakah kita pindah ke ruangan lain? Tolong. Kursi biro ini juga cukup unik di sini dan meja di belakangnya. Apakah kamu sudah melihatnya? Seperti desain bulu yang mereka miliki di sana. Ya, benar-benar indah. Cukup indah ya, meja yang sederhana. Di sini ada beberapa barang yang tertinggal di atasnya. Dari barang-barang yang sudah kita lihat, misalnya foto kelas,
Mungkin ada sekolah kedokteran dan seseorang terlibat di sana karena ini jelas peralatan dokter. Beberapa barang milik dokter tertinggal di sini. Saya tidak tahu kata-kata pastinya. Itu yang disebut stetoskop. Stetoskop? Ya, ya. Lihatlah penggambaran indah tentang pria ini yang sedang menulis surat atau sesuatu. Terlihat cukup bagus. Kamu bahkan punya gambar seorang anak kecil di sini. Dan kemudian semua gambar ini gambar arsitektur dari bangunan-bangunan ini. Dan satu hal lagi yang menarik perhatian saya adalah semacam sepatu anyaman ini. Tanggal kalender 1983, jadi saya tidak tahu persis kapan ini ditinggalkan di sini. Juga 83 itu, 40 tahun itu, 4 dekade, tapi memang terlihat seperti 4 dekade di tempat ini. Sudah lihat bangku di bawah, cukup rendah. Iya, Itu membuatnya berbeda dari yang lain yang sudah kita lihat sebelumnya. mungkin sudah nyaman dengan bantal. Ya, mungkin untuk klien yang datang atau untuk pasien jika itu seorang dokter. Semuanya terasa agak kotak. Terlihat cukup keren, tombol-tombol ini dan semuanya. Ini terlihat seperti brankas kecil. Ya, memang seperti itulah. Wow, indah sekali. Aku tidak bisa membukanya. Tapi ayo kita kembali. Lorong ini benar-benar luar biasa. Kami belum menunjukkannya, tapi sekarang kami akan memperlihatkannya kepadamu secara detail. Menurutku, ini bagian terindah dari rumah ini. Lihat lemari itu, pengerjaan kayu dan desainnya benar-benar dikerjakan dengan sangat teliti. Sungguh luar biasa. Ya, kamu bisa melihat tengkorak atau kepala rusa di atas sana, semacam hewan mitos dengan sayap di sampingnya. Sayangnya, ini benar-benar kosong tapi sangat indah. Lihat ini di samping. Apakah kamu melihat ini? Itu apa, naga? Ya, atau ikan dengan sayap. Gila! Dan yang ini juga. Di sini ada gambar ikan, ya, dan ada ular atau sesuatu yang melilit di sekitarnya. Oh, tolong hati-hati, ini hampir rusak. Ya ampun, pintunya benar-benar terlepas. Aku berhasil menyelamatkannya di detik terakhir. Kita tidak akan main lagi, tapi mungkin isinya hanya selimut kan? Oh, tiap. Ada beberapa barang luar biasa di sini, bulu binatang. Itu gila. Baunya sangat buruk. Apa ini? Ada benda yang cukup mirip, kamu bisa lihat dari kepala di sini. Itu persis desain yang sama. Oh ya, ini punya desain yang persis sama. Ya, Hati-hati agar aku tidak menjatuhkannya. Aku suka lorong ini dengan jendela kawat di sini, tanaman di bawahnya, dan lagi-lagi keramik di mana-mana. indah. Oh, lihat itu, yang ini masih penuh. Ya, semua porselen mereka yang indah. Biar aku tunjukkan piring ini. Bukankah yang ini luar biasa? Apakah ini buatan mana? Nggak tahu, tapi aku suka piring ini. Mari kita tunjukkan juga sisi yang ini. Oh, ada bagian di sini yang belum kita tunjukkan juga. Apa ini? Area kamar tidur. Lihat ke sini. Di sini ada toilet dan lainnya. Ya. Luar biasa, itu sesuatu. Saya kira ada kamar tidur. Oh ya, salah satu barang jadul juga. Bahkan sikat giginya masih ada di sana. Semuanya masih ada di sini. Oke. Ayo kita ke sisi ini. Pertama, lihat bangku besar yang ada di sini. Bahkan ada desain-desain ini, desain kayu di dalamnya, dan plester di seluruh bagiannya. Oh. Wow, benar-benar tampilan kelas di dalam sini. Ini juga semacam tempat suci, banyak gambaran religius di dalamnya, lihat benda-benda dan hal-hal seperti itu. Dan ini adalah tempat tidur kecil yang mereka buat untuk Yesus kecil. Mungkin Ya, mungkin ya. satu lagi bangku indah seperti itu.
bangku khas Portugis. Biasanya 3 kursi, tapi yang ini 4. Itu yang membuatnya istimewa. Dan apakah kamu melihat ini? Oh, Dulu rumah ini punya dekorasi lukisan yang indah, tapi seluruh rumahnya sekarang hanya dicat putih. semua dilukis tangan. Ayo ke sini dan lihat lagi lorong besar ini sebelum kita naik ke atas dan menunjukkan lantai atas kepada Anda. Ini adalah tangga yang sangat tua, seluruhnya terbuat dari kayu. Oh, tunggu, bisakah kamu pindah ke sisi lain? Ya, oh, astaga, Lihat ini, batunya benar-benar rapuh. itu terlihat cukup berbahaya. Tapi aku suka karpet yang sudah dipasang di sini. Iya. Tunggu, aku mau tunjukkan sesuatu. Ini sangat khas Italia untuk memiliki tali seperti ini yang tergantung di lorong. Kita tidak terlalu sering melihat itu di Portugal, kan? Tidak, tapi ada beberapa rumah. Beberapa rumah, tapi hampir setiap rumah di Italia punya tali seperti itu. Itu gila. Oke, aku rasa kita bisa lewat bawah sini untuk menunjukkan lantai atas, tapi kita harus benar-benar hati-hati. Oke, Hati-hati, hati-hati. hati-hati. Luar biasa sekaligus menyedihkan. Ya, luar biasa melihat bagaimana semua ini bisa terjadi. Saya rasa bagian atas rumah ini mungkin sudah sangat lama tidak digunakan. Lihat ini, dulu pasti kamar tidur. Pada zamannya, ya ampun. Seluruh langit-langitnya runtuh. Tidak banyak yang tersisa dari tempat ini lagi. Dan lantai atas ini. Lihat ini. Ini adalah milik mereka, ladang mereka. Dengan pohon-pohon di belakang sana, kamu masih bisa melihat hewan-hewan sedang merumput di sini sekarang. Benar-benar luar biasa. Aku benar-benar jatuh cinta dengan rumah ini rasanya. Lihat semua sarang burung di atas sini. Oh iya, Banyak hewan. Lihat mesin renang itu masih berdiri di sini, sudah berkarat semua, tapi tetap saja masih ada di sini. Kita punya burung-burung yang terbang di ruangan ini, ha? Alam benar-benar sudah mengambil alih tempat ini. Ya ampun, oh lihat kerusakan ini. tapi ini adalah kapel, ya. Ini adalah kapel pribadi mereka di dalam rumah mereka. Di Portugal, jarang ada yang punya di rumah. Biasanya berupa bangunan terpisah, kan? Yang Seluruh langit-langit. Anak baik, kita bertengkar. Ya, aku rasa ini akan runtuh. Jadi kita memang harus sangat berhati-hati. ya, tapi ayo kita periksa altar ini. Ada adegan kelahiran di dalam altar dan kamu bisa melihatnya. Ya, dan aku suka bagaimana ini dilukis dengan tangan di bagian dalamnya. Itu terlihat seperti kota di Italia bagiku. Sedikit ya. Sangat unik. Lukisan emas di mana-mana, altar di sini, lalu bagian di atas sana juga sangat indah. Semuanya terbuat dari kayu asli. Benda ini seharusnya di museum, bukan di tempat terbengkalai. Oh, dan tempat untuk dupa ada di sini. Itu luar biasa. Aku akan meletakkannya di sini. Ini untuk diayunkan, itu yang mereka ayunkan di gereja, kan? Ya, Aku suka kapel ini. iya indah dan ada ubinnya lagi, benar-benar bagus juga. Di mana-mana. Mari kita lihat apakah kita bisa sampai ke sisi lain itu. Tapi itu akan cukup berbahaya. Tempat ini benar-benar misi untuk direkam. Jadi kamu harus banget tekan tombol subscribe dan tombol like karena kita gemetaran. Merekam tempat ini Ini berbahaya karena kamu tahu kerusakannya dan bisa saja runtuh. Jangan lama-lama di sini. tidak, sama sekali tidak. Tapi lihat ini. Saya suka ruangan ini karena ada satu benda ini di sini. Ini adalah bak mandi tradisional. Dan ayah saya dulu sering bercerita bagaimana dia mandi bersama 7 saudaranya di dalam bak mandi ini.
Tidak semua masuk ke sini, tapi saya suka ceritanya. Bak mandi ini juga memiliki roda di bawahnya. Seluruhnya terbuat dari besi cor, bentuknya cukup unik. Dan, ya, sesuatu yang memang jarang sekali kamu lihat. Di sini juga ada tempat tidur bayi. Wow. Aku rasa sekarang kita hanya perlu bersantai. Akhiri videonya. Terima kasih semuanya. Kami akan mengambil minuman dan menghabiskan malam untuk beristirahat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka, silakan like, subscribe, dan beri komentar positif. Dengan semua itu, kita akan bertemu lagi minggu depan di episode gila berikutnya. Semoga tidak setegang yang ini. Sampai jumpa, aku sayang kalian.